tuh, ada pertanyaan tuh dari Bumi Bambu. Vicky, pernah stres nggak selama ngonten? If yes, how do you deal with it since you are so young? Oke, jadi mungkin bukan soal umur aja, tapi aku rasa semua orang in their own age itu pasti pernah stres ngonten, apalagi kalau mereka harus konsisten gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya soal how to deal with stress saat ngonten sih, aku selalu ngambil break. Jadi tiap orang beda-beda ya. Cuman kalau aku dapat energi aku dari break. Jadi kayak ada orang yang dapat energinya dari ngobrol sama orang lain segala macam. Tapi kalau dari aku benar-benar me time, aku ngambil break sampai akhirnya aku punya kreativitasnya itu bisa nge-flow lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku ngomong soal itu. Jadi aku kasih tahu kalau misalnya aku lagi stuck segala macam, entah itu ke teman baik atau bahkan ke family, aku sebisa mungkin aku ngomong gitu. Jadi itu keluar kan dari diri aku kayak, oke, aku lagi stres, aku lagi pusing, dan sometimes kadang-kadang mereka justru bisa ngasih ide yang ya maksudnya kamu nggak expect tapi bisa tiba-tiba dapet banyak ide gitu, entah itu bahkan dari teman kamu segala macam. Dan kalau yang ketiga sih kembali lagi I'm blessed with such good community, Sika family, dan kalau sampai aku stres atau apa aku selalu coba ingat lagi ke mereka kayak the why kenapa aku mulai semua ini. Dan mereka itu sangat supportive juga, kayak kadang-kadang aku suka juga ngobrol di Telegram groups bareng mereka, dan ya I'm blessed really, dan mereka tuh jadi semangat aku lah intinya. Jadi itu sih how I deal with stress gitu. Vicky, waktu buat strategi content plan biasanya langsung untuk sebulan full atau buat hanya untuk beberapa hari ke depan saja ya? Dari Tommy Nayawan. Oke, sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Kayak aku sendiri juga ada teman-teman kreator yang lain, yang mereka tuh pace-nya beda-beda. Ada yang bisa langsung nyiapin ide konten dalam sebulan, ada yang 2 minggu, 1 minggu, atau bahkan yang sistem SKS dadakan gitu. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, kalau untuk yang aku handle kayak just handling sosmed orang lain, biasanya aku selalu siapin sesuai sama ketentuan mereka. Misalnya kayak mereka pengen disiapin 1 bulan, oke, aku brainstorm 1 bulan gitu. Ada yang pengen disiapin 2 minggu, oke, aku brainstorm 2 minggu segala macam. Nah itu ya itu untuk klien, tapi kalau untuk aku sendiri tergantung. Kadang-kadang aku bisa nyiapin kayak 1 minggu full, but sometimes kalau misalnya aku lagi kayak ngadet atau apa, aku tuh jenis orang yang sedikit SKS, jadi kayak aku bisa bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, terus aku konten, terus kayak baru sorenya gitu aku upload, jadi hari itu juga bikin konten. So, ya tergantung masing-masing orang sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak kamu lagi ngebalance sama work life atau punya kerjaan yang lain segala macem sih, aku saranin nyetok. Karena kalau misalnya dari pengalaman aku yang pernah kerja juga sambil ngonten, iya, kalau nggak nyetok itu pasti nggak konsisten gitu. Karena pasti ada aja kayak tiba-tiba hari ini ada deadline apa atau apa, terus akhirnya kamu nggak konten segala macam. Nah, iya itu. Oke, sekarang ada lagi nih dari Jur3. Hai, aku rencana mau mulai personal branding, tapi bingung dengan isi kontennya. Apa kita harus buat konten untuk satu bidang aja atau boleh berbagai macam bidang? Terima kasih. Kalau misalnya dari aku fokus ke satu bidang dan satu niche, satu target market ya. Pokoknya satu akun, satu target market. Aku selalu prinsipnya gitu sih. Karena gini, kayak kalau misalnya kita ngebahas hal-hal yang macam-macam, mungkin itu work buat orang-orang yang udah punya banyak follower, artis segala macam. Karena kembali lagi yang udah punya banyak follower, itu orang mulai suka sama orangnya, sama brandnya, bukan sama kontennya. Jadi mereka mau posting apapun pun orang suka gitu loh, meskipun random gitu yang mereka post. Tapi buat kita yang baru mulai, orang ini belum tahu siapa kita gitu loh. Dan
kalau misalnya kita posting begitu banyak macam hal, begitu mereka masuk ke profil kita, kembali lagi mereka nggak tahu aku sebenarnya dapat apa dari sini, dan bahkan kita jadinya nggak bisa relate sama mereka, kita nggak bisa connect sama mereka karena kita nggak benar-benar memahami satu target audience dan apa masalah mereka, apa keinginan mereka, habit mereka gitu. Jadi kita nggak bisa connect gitu sama mereka, dan akhirnya kita nggak menargetkan dengan maksimal. Orang juga nggak merasa, begitu mereka lihat konten kita, mereka nggak merasa ini gue banget, dan akhirnya mereka nggak follow. Jadi kalau menurut aku, satu akun, satu target market. Oke, share me something that you want to share the audience. Pesan-pesan buat audience yang lagi nonton. What can you share to them? Untuk teman-teman yang lagi nonton dan kebetulan lagi bikin konten juga lah, aku yakin most of kita di sini ya, kebanyakan pada semua lagi bikin konten. Intinya inget gini, bikin konten itu bukan goal akhir. Jadi buat teman-teman yang baru bikin konten pertama, terus belum ngelihat progres apapun, atau baru mungkin kayak 1 bulan bikin konten dan belum lihat ada progres dan segala macem, kembali lagi, itu bukan tujuan akhir, tapi bikin konten itu sebuah perjalanan. Dan tiap orang tuh beda-beda perjalanannya. Ada yang baru 1 bulan konten udah boom naik. Ada yang bahkan perlu waktu 1 tahun konten dan segala macam nggak ada result, and then one day dari 1 konten tiba-tiba dia boom, dan abis itu baru dia melejit. Intinya kita nggak akan pernah tahu dari konten mana kita bakalan berhasil, dan kita nggak akan pernah tahu, apalagi buat teman-teman yang belum mulai konten, kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya ternyata dengan bikin konten kita bisa berhasil gitu. Jadi kalau menurut aku, nikmatin aja prosesnya, naik turunnya, angka-angka followers segala macam, kembali lagi itu cuma angka, karena pada akhirnya itu prosesnya serius, prosesnya yang bikin seru gitu. Dan pada akhirnya saldo lagi, pada akhirnya ya, saldo bukan proses. Oke, pada akhirnya saldo. Ya, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau berapapun banyak followernya, tetap belajar gimana caranya untuk narik follower jadi customer intinya. Dan itu dimulai dari kita bikin produk yang tepat juga, gimana cara kita komunikasiin dan mengenal market kita sungguh-sungguh. Dari situ sih, intinya apa ya, jangan terlalu berpatokan sama angka. Kalau misalnya dari aku bilang, nikmatin prosesnya dan jangan lupa untuk ubah jadi customer juga gitu. Oke guys, so jangan lupa pada follow Vicky, inspire her, support her, learn from her, and grow with her, and that's the way we all can grow together. Okay, see you all. See you, thank you. Thank you semua. Bye-bye.